apa jadinya jika bulan madu yang seharusnya romantis berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang mencekam karena ada dua pembunuh berantai yang sedang berkeliaran? Film ini akan mengguncang kalian di akhir karena tidak akan bisa menebak siapa pembunuh yang sebenarnya. Bersiaplah. Di awal film kita melihat rekaman video pernikahan antara dua karakter utama kita, yaitu Cliff dan Sydney. Rekaman video tersebut memperlihatkan ucapan-ucapan selamat dari teman mereka atas pernikahan yang berlangsung. Dalam video tersebut pula, mereka diketahui akan melakukan bulan madu ke Hawaii, sebuah tempat yang menjadi idaman bagi setiap pasangan. Cliff dan Sydney sangat bersemangat untuk pergi ke sana. Singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan persiapan, Cliff dan Sydney akhirnya pergi ke Hawaii. Sepanjang perjalanan, mereka berdua benar-benar menikmati waktu bersama. Sydney juga sesekali ngambil beberapa footage perjalanan. Ya, namanya perempuan ya, dia nggak mau kehilangan satu momen pun. Sepanjang perjalanan, Cliff dan Sydney disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Hawaii bagaimanapun adalah salah satu tempat terindah di dunia. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di penginapan daerah sana tuh, di daerah Honolulu. Mereka nyewa penginapan selama beberapa hari saja, dan setelah melakukan pembayaran, administrasi, dan segala macam, mereka berniat untuk langsung melakukan petualangan. Tanpa mereka sadari, ada sebuah koran di penginapan tersebut yang memberitakan tentang dua pasangan baru yang baru dibunuh di sana. Dari berita itu, pembunuh tersebut masih berkeliaran dan belum tertangkap. Dan sayang sekali, Cliff dan Sydney belum mengetahui soal berita ini. Waduh, apakah mereka akan bertemu dengan pembunuh itu? Cliff dan Sydney kini menuju pantai Ke'e. Mereka akan melakukan pendakian supaya bisa sampai ke pantai Kalalau. Nah, sebagai informasi nih, pantai Kalalau ini sangat terkenal karena jalur pendakiannya. Pokoknya kalau misalnya ada turis yang mau ke pantai Kalalau, itu mereka harus memulai pendakiannya itu di pantai Ke'e dulu. Nah, ini sekarang Cliff dan Sydney lagi dalam perjalanan untuk ke sana, ke pantai Ke'e. Nah, di perjalanan ini nih, kejadian-kejadian aneh dan mencurigakan mulai terjadi. Saat dalam perjalanan menuju pantai Ke'e itu, Cliff dan Sydney dikejutkan dengan seorang wanita yang berusaha menghentikan mobil mereka. Cliff dan Sydney sebenarnya agak ragu ya untuk berhenti, cuma kayak mereka juga agak kasihan sama wanita tersebut. Ya bayangin ya, di jalan sendirian dan gak ada kendaraan umum yang lewat. Sebenarnya di sini perasaan Sydney udah gak enak ya, karena wanita ini adalah orang asing dan mereka juga ada di tempat yang sepi. Gimana kalau misalnya mereka adalah perampok? Tapi si Cliff ini ngerasa kayak wanita itu ya butuh bantuan. Akhirnya ya mereka nyamperin wanita tersebut. Nah dari sinilah mereka kenalan. Diketahui nama wanita itu bernama Cleo dan ternyata dia nggak sendirian. Rupanya setelah Cleo berkenalan dengan Cliff dan Sydney, datang seorang pria dengan perawakan tinggi besar menghampiri mereka. Ternyata itu adalah suami dari Cleo, namanya adalah Kel. Dari sini juga diketahui bahwa Cleo dan Kel adalah pasangan yang baru menikah juga dan berencana untuk bulan madu. Jadi di sini ada dua pasangan nih, Cliff dan Sydney, tokoh utama kita, dan juga Cleo dan Kel. Paham ya? Nah, Cleo dan Kel ini katanya bertujuan ke pantai Lumahai. Beda arah nih sama Cliff dan Sydney. Soalnya kan mereka berdua tadi pengen ke pantai Ke'e, bukan ke pantai Lumahai. Di sana, Cleo memohon untuk bisa diantarin ke pantai Lumahai. Ngakunya sih karena mereka tuh udah jalan berjam-jam tapi nggak sampai-sampai. Mereka juga udah nunggu supaya bisa ada kendaraan yang bisa mau bawa mereka, tapi cuma kendaraan Cliff dan Sydney aja yang lewat dari tadi. Oke, sebenarnya Cliff dan Sydney agak keganggu ya sama Cleo dan Kel ini, dan ternyata Kel menyadari hal tersebut. Kel menyadari bahwa Cliff dan Sydney gak mau ngasih tumpangan, cuma mereka kayak gak enak aja buat ngomongnya. Dan tanpa diduga, Kel membentak Cleo supaya turun dari mobilnya Cliff dan Sydney. Bener-bener kayak dimarahin di depan mereka loh. Ini bikin Cliff dan Sydney jadi kaget dong. Padahal sebelumnya mereka bilang kalau mereka tuh lagi bulan madu, artinya kan baru nikah ya. Tapi udah kasar kayak gitu. Tapi ya udah, pada akhirnya Cliff dan Sydney gak mau ikut campur urusan orang. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke pantai Ke'e tanpa membawa Cleo dan Kel. Akhirnya mereka sampai di pantai Ke'e dan ternyata banyak banget yang mau mendaki. Jadi mereka gak sendirian banget. Mulailah mereka melakukan pendakian atau trailing menuju pantai Kalalau. Lagi dan lagi, sepanjang perjalanan, mereka disuguhi dengan keindahan alam yang luar biasa. Betah banget lah pokoknya ada di sana.
Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang pria bernama Nick. Cliff dan Sydney ini bisa sangat akrab ya dengan Nick ini karena Nick ini sempat membantu Sydney saat menyeberangi sebuah tebing curam. Dari sanalah mereka jadi akrab. Nah ternyata Nick ini juga nggak sendirian. Dia mau ke pantai Kalalau juga ini sama pasangannya bernama Gina. Nick ngajak Cliff dan Sydney untuk bertemu dengan Gina. Nah ternyata mereka mendirikan tenda di sebuah air terjun bernama Secret Waterfalls. Wah, di sini Sydney senang banget karena dia pernah baca kalau Secret Waterfalls tuh bagus banget buat camping, apalagi buat bulan madu. Akhirnya mereka ngikutin si Nick ini ke air terjun itu. Nah, di sini sebenarnya Cliff ngerasa janggal ya sama si Nick ini karena pertama, kenapa dia meninggalkan pasangannya sendirian di air terjun itu? Kedua, sepanjang perjalanan, Nick ini tuh terkesan seperti orang narsis. Jadi kayak pas di jalan tuh dia ngomong terus. Dan ngomong itu selalu aja tentang kelebihan dia. Tentang pernah ngapain aja selama hidupnya. Bahkan katanya dia juga pernah ikut perang di Irak. Pokoknya dia seolah membanggakan dirinya sendiri. Jujur di sini Cliff ini ngerasa kalau Nick ini kayak terkesan red flag sih. Karena dia juga gak nyaman ketika berada dekat dengan Cliff. Tapi Sydney ya udah dia ngikut aja lah sama si Nick ini. Akhirnya Cliff juga ikut. Nah, selama perjalanan menuju Secret Waterfall itu, mereka bertemu dengan sekelompok remaja yang gak jadi mendaki. Kelompok remaja ini cewek semua ya, jadi mereka bukan pasangan. Kan dari tadi yang kita bicarain itu kan tentang pasangan mulu ya, tapi remaja cewek ini kayaknya lebih ke sahabat gitu deh. Mereka gak jadi mendaki karena mereka dapat berita dari ayah mereka bahwa ada pasangan baru yang dibunuh di daerah sana. Dari sinilah Cliff dan Sydney baru tahu bahwa ada kasus pembunuhan di sana yang sedang terjadi. Nah di sini Cliff udah ngerasa kayak ragu nih untuk melanjutkan pendakian ya karena kok ada pembunuh yang lagi berkeliaran di sana. Dan pas Cliff ngecek ke Google pun itu benar bahwa polisi itu lagi nyari pembunuh tersebut. Di sana Cliff berusaha mencari informasi sebanyak mungkin. Namun disayangkan sinyal di sana tuh jelek banget jadi nge-lag parah HP-nya. Karena udah terlanjur berangkat juga, ya udah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Secret Waterfalls dulu buat ketemu pasangannya Nick tadi, yaitu Gina. Nah setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai tuh di waterfall itu atau di air terjun itu. Dan ternyata emang bener ada wanita yang lagi santai di air terjun dan itu adalah Gina. Sydney juga seneng karena dia bukan cewek satu-satunya di sana dan dia juga ngelihat si Gina lagi berenang, dia pengen ikut berenang karena airnya segar banget. Berenanglah mereka di sana kecuali si Cliff. Dia malah naik ke atas bukit untuk mencari sinyal. Cliff ini tuh kayak dari tadi tuh kayak ngerasa keganggu, dia pengen nyari tahu soal pembunuhan itu. Ya mungkin aja ada berita terbaru kan. Akhirnya Cliff mendapatkan sinyal yang cukup bagus di sana dan membaca beberapa artikel. Berita yang ia baca cukup mengagetkan karena si pembunuh katanya menghilangkan sidik jari dengan cara mengelupasi kulit korban dan juga mencabut gigi korban. Lagi ngeri baca artikel kayak gitu, tiba-tiba ada orang yang datang dan kalian bisa nebak itu siapa? Cleo dan Kel. Kalian ingat kan siapa Cleo dan Kel? Mereka berdua adalah pasangan yang tadi mau minta tumpangan, yang ribut di jalan tadi. Di sini sebenarnya Cliff ngerasa panik ya, apalagi kalau diingat-ingat tadi kan mereka punya tujuan yang berbeda. Kenapa sekarang Cleo dan Kel ada di sini? Cliff berusaha tenang tuh dan ia mau pergi, tapi ditahan sama Kel yang badannya emang lebih gede ya. Di sana Kel sebenarnya udah mengungkapkan kekecewaannya pada Cliff karena nggak ngasih tumpangan. Pokoknya suasana jadi awkward banget di sana ya. Untung keburu datang si Nick yang memecahkan suasana. Nick ngajak Cliff untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sini Cliff sebenarnya agak ngerasa janggal juga. Karena sesekali dia ngelihat si Nick ini sama Kel tuh kayak saling senyum, saling tatap gitu. Kayak mereka tuh udah saling kenal sebelumnya. Tapi ya udahlah, mungkin itu cuma perasaannya aja. Akhirnya dia kembali tuh. Nah, saat kembali ke Secret Waterfalls atau ke air terjun tadi dan berniat melanjutkan perjalanan, Sydney juga kaget ketika dia ngelihat kok ada Cleo dan Kel. Sebenarnya mereka tuh udah curiga ya, kok bisa Cleo dan Kel tuh bisa ngikut, tapi ya udahlah. Nah, saat itu Cliff juga mencari surat izin untuk bisa masuk ke pantai Kalalau. Jadi FYI juga nih, untuk ke pantai Kalalau ini tuh emang butuh surat izin. Alasannya ya untuk keamanan lingkungan dan turis itu sendiri. Salah satu manfaatnya juga adalah supaya yang mendaki itu nggak kebanyakan. Jadi hanya orang-orang yang udah dapat surat izin aja yang bisa mendaki. Tapi sekarang surat itu udah hilang. Sydney mikir apa ketinggalan di penginapan ya, apa di mana gitu kan. Tapi Cliff sebenarnya curiga kalau surat izin mereka tuh dibawa sama Cleo dan Kel.
Karena penasaran, Cliff diam-diam memeriksa tas milik Cleo dan Kel saat mereka tidak ada. Tapi ternyata Cliff juga tidak menemukan apa-apa di tas mereka. Yang dia temukan adalah kartu parole agent ini. Jadi parole agent ini tuh sebutan untuk petugas penegak hukum atau kayak polisi lah, yang emang ditugaskan untuk mengawasi tahanan yang baru bebas. Nah, kenapa sekarang kartu parole agent itu ada di tasnya Cleo dan Kel? Makin curiga nih sama mereka berdua. Perjalanan dilanjutkan dengan menyeberangi sebuah sungai. Cliff masih terus mencari informasi mengenai berita pembunuhan yang ada di Honolulu. Untungnya sinyal di sana cukup bagus ya, dan Cliff mendapatkan rilisan foto pelaku yang terekam oleh CCTV. Cliff dan Sydney melihat berita tersebut sementara Nick dan Gina berhasil menyeberang duluan. Nah, di sini sebelum menyeberang, Cliff ngajak Sydney buat diskusi dulu deh. Ini kayak mau dilanjutin trackingnya atau enggak? Soalnya polisi baru merilis foto para pelaku dan entah kenapa Cliff ngerasa kalau foto yang dirilis polisi tersebut kok mirip sama Nick dan Gina. Sydney melihatnya, namun ia berusaha untuk positive thinking. Katanya itu bisa siapa aja katanya. Ngeyel banget nih si Sydney. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di atas bukit menghadap langsung ke pantai. Tak berselang lama, mereka mau masak-masak. Tapi anehnya, ini aneh banget. Si Nick ini tuh memutuskan untuk berburu. Cliff dan Sydney kan di sini udah saling pandang ya, karena kayak ini udah ada makanan yang siap untuk dimasak loh. Lebih praktis gitu. Tapi kenapa si Nick ini tuh memilih untuk berburu? Kayak kenapa gitu? Singkat cerita, Nick berhasil mendapatkan seekor rusa. Dan Cliff dan Sydney kaget banget dengan cara Gina merobek perut si rusa. Kayak udah biasa gitu sama darah atau hal-hal sejenisnya. Malam datang, Cliff dan Sydney udah merasa janggal sama pasangan Nick and Gina. Terlalu banyak hal aneh sepanjang perjalanan tadi. Tapi ya udah, mereka memutuskan untuk tidur. Siapa tahu besok keadaan lebih baik. Keesokan paginya, mereka dikejutkan dengan sebuah helikopter yang terbang di atas mereka. Ternyata itu adalah kepolisian dari Honolulu. Nick dan Gina ikut terbangun dan melihat helikopter mendarat dekat tenda mereka. Kaget dong, ini ada apa? Kok pakai ada helikopter segala? Ternyata pas mereka samperin ke arah helikopter itu, mereka udah lihat banyak polisi yang datang dan menangkap 2 orang, sepasang suami istri. Dan kalian tahu mereka siapa? Mereka yang ditangkap adalah Cleo dan Kel. Yang tadi loh, ternyata mereka berdua ditangkap atas dugaan pembunuhan. Cliff dan Sydney kaget banget dong. Apalagi kan kemarin mereka sempat mau ngasih tumpangan yang ternyata mereka berdua adalah pembunuh. Untung mereka masih dikasih kesempatan buat hidup ya. Cliff dan Sydney juga Nick and Gina melihat polisi menggeledah tas milik Cleo and Kel. Dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Sebuah kaleng permen yang masih full. Polisi membuka kaleng tersebut dan yang keluar bukan permen, tapi gigi manusia. Mereka semua melihat gigi manusia yang sudah dicopot ada di dalam kaleng permen tersebut. Cliff sebenarnya agak lega sih di sini karena ya berarti pembunuh yang berkeliaran di Honolulu udah ketangkap. Mereka sama sekali tidak menyangka jika Cleo dan Kel benar-benar pembunuh yang sedang diincar oleh polisi. Perjalanan kemudian dilanjutkan dan singkat cerita Cliff and Sydney dan Nick and Gina berhasil sampai di pantai Kalalau. Mereka menikmati waktu di sana. Pokoknya mereka nyantai banget lah. Apalagi untuk Cliff dan Sydney yang sedari awal kan udah takut banget kalau ada pembunuh di sekitar mereka. 2 pasangan ini pokoknya menikmati waktu mereka. Namun tidak lama setelah itu, Nick lagi-lagi ngajak kegiatan yang berbahaya. Kemarin kan diajak berburu. Sekarang Nick ngajak buat ke gua laut pakai kayak. Kalian tahu kayak kan, kayak semacam perahu kecil gitu. Cliff ini awalnya nolak ya, tapi ya udahlah. Mumpung lagi di pantai, ya nggak sih? Nah berangkatlah Cliff sama Nick. Sementara Gina ditinggal sendirian tuh di pantai karena Sydney juga lagi ngurusin sesuatu yang lain. Lagi sibuk banget. Karena dia nggak tahu mau ngapain, akhirnya Gina lihat barang-barang yang ada di sana. Dan dia tertarik untuk melihat sebuah kamera video milik Cliff dan Sydney. Ingat kan kalian kamera video yang digunakan oleh Sydney di awal film? Yang sepanjang perjalanan tadi di awal loh. Itu kan dia sempat ngerekam-rekam gitu kan. Nah di kamera itu Gina juga melihat video-video saat pernikahan antara Cliff dan Sydney. Yang di awal tadi loh, yang di awal film juga. Nah Gina tuh kayak terus melihat beberapa foto dan video yang ada di sana. Hingga akhirnya dia menyadari sesuatu. Kok Cliff dan Sydney yang ada di dalam rekaman video maupun foto di dalam kamera itu mukanya tuh beda dengan Cliff dan Sydney yang ia kenal, yang lagi sama dia sekarang. What? Gina di sana udah panik dong, tapi dia kayak terus melihat foto-foto dan video pernikahan dan video yang lain.
Dan ternyata emang gak ada satupun foto Cliff dan Sydney yang ia kenal, yang bersama mereka sekarang. Di kamera itu hanya ada foto orang lain, Cliff dan Sydney yang lain. Sebenarnya ini Cliff dan Sydney itu yang mana? Apakah yang ada di dalam foto, yang ada di dalam kamera itu, atau yang lagi sama mereka sekarang? Tunggu, bagaimana jika sebenarnya Cliff dan Sydney yang asli adalah orang yang ada di dalam rekaman dan foto itu? Nah, di sini Gina baru nyadar bahwa pembunuh berantai yang berkeliaran di Honolulu ternyata selama ini sedang bersama dia dan pasangannya. Gina langsung teriak dong, manggil-manggil Nick, tapi ya udah terlanjur jauh pergi ke laut. Di telepon juga nggak bisa. Akhirnya Gina langsung lari ke atas bukit dan ia tahu bahwa akses menuju gua laut emang bisa lewat bukit itu. Sekalian nyari sinyal kan untuk minta bantuan. Dia terus lari sementara dari kejauhan, Sydney melihat Gina yang berlari. Sydney menghampiri kameranya dan ia baru nyadar kalau Gina udah tahu semuanya. Si Sydney ini langsung lari, langsung bawa pisau dan dia pergi ngejar-ngejar Gina. Jadi guys, selama ini penjahatnya adalah main karakternya guys. Tokoh utama yang kita bicarakan selama ini, dua orang ini yang menyamar jadi Cliff dan Sydney. Jadi sepanjang film kita nonton POV pembunuhnya. Selama ini kita nebak-nebak siapa pembunuhnya. Ternyata pembunuhnya adalah orang yang kita ikutin dari awal. Oke guys, sebenarnya dua orang ini memang perampok yang punya kelainan. Jadi mereka berdua tuh selalu ingin menjadi sosok korban yang mereka bunuh. Termasuk saat mereka membunuh Cliff dan Sydney yang asli. Diceritakan dalam flashback, mereka berdua dibunuh dan dirampok. Untuk menghilangkan jejak, Cliff palsu menguliti korbannya biar gak ada sidik jari. Selain itu, Cliff palsu juga mencabut semua gigi korban dan dimasukkan ke dalam kaleng permen. Nah, tadi bukannya kaleng permen itu ada di si Cleo dan Kel ya? Ternyata ya itu bukan milik mereka, itu bukan milik Cleo dan Kel. Kalian inget kan waktu si Cliff palsu ini pura-pura nyari surat izin ke pantai Kalalau? Itu dia sebenarnya sambil masukin permen kaleng itu yang berisi gigi-gigi itu dimasukin ke tasnya Cleo dan Kel. Makanya mereka jadi tertuduh deh. Di sisi lain, Cliff dan Sydney palsu ini mempelajari kebiasaan serta cara bicara, pokoknya semuanya dari Cliff dan Sydney asli. Dan selang beberapa hari mereka bisa menjadi mereka. Parah banget ya, mind blowing banget. Oke, kita balik lagi ke Gina yang tadi berusaha untuk menyelamatkan Nick. Singkat cerita dia bisa sampai di gua laut itu, namun dia terlambat karena Nick ditembak oleh Cliff palsu. Sementara di atas, Gina diserang oleh Sydney. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Gina nampak kewalahan menghadapi kekuatan Sydney. Hingga pada akhirnya, Sydney berhasil dijatuhkan oleh Gina. Namun sayang, sebelum jatuh, Sydney ini menusuk kaki Gina hingga membuatnya pincang. Sementara Sydney jatuh ke laut. Gina langsung kabur untuk mencari bantuan dan tentunya sinyal ya supaya bisa ada polisi yang datang. Singkat cerita, dari atas bukit, ternyata Gina ini melihat Sydney yang masih hidup. Ia melihat Sydney di laut menggunakan kayak. Dan pada saat itu tiba-tiba muncul Cliff yang mau menyerang Gina. Gina hampir tertangkap, namun dengan pisau kecil yang tadi nancep di pahanya, Gina menepuk tangan Cliff dan dia langsung kabur. Dalam pelariannya, Gina sebenarnya sempat bertemu dengan turis lain. Katanya mereka bisa membantu Gina, asal Gina tuh jangan panik gitu, biasa aja. Tanpa diduga, Cliff berhasil mengejarnya. Dan kepada turis itu, Cliff bilang kalau Gina ini sedang overdosis narkoba. Para turis itu sempat percaya dan akan menyerahkan Gina pada Cliff. Tapi salah seorang dari turis itu menyadari bahwa salah satu efek dari mengkonsumsi narkoba adalah pupil mata yang melebar. Turis ini melihat mata Cliff lah yang melebar, bukan Gina. Karena ketahuan bohong, Cliff langsung menembak para turis itu, sementara Gina pergi sekuat tenaga. Dan saat akan ditembak, yang mengejutkan adalah ternyata Nick masih hidup. Dia masih bisa bertahan dan langsung menyerang Cliff. Sempat terjadi pertarungan di sana, namun untungnya jari tangan Cliff terbelah, hingga ia tidak bisa menggunakan pistol. Akhirnya Nick mengambil pistol tersebut untuk membunuh Cliff. Namun di sisi lain, datang helikopter polisi dan melihat Nick sedang mengintimidasi Cliff. Di helikopter itu juga ada Sydney yang ternyata pas dia kabur, dia tuh berhasil untuk menghubungi polisi. Polisi mendesak Sydney untuk mengatakan mana nih pembunuh yang sebenarnya. Tadinya tuh yang mau ditembak tuh si Nick loh. Tapi untungnya rupanya di sini Sydney tuh ternyata punya dendam tersendiri pada Cliff. Ternyata selama berhubungan dengan Cliff, Sydney ini tuh selalu dikekang hingga ia tidak pernah memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dia suka. Dan akhirnya kepada polisi, Sydney bilang bahwa pembunuhnya adalah Cliff. Dan seketika itu, polisi langsung menembak Cliff.
Polisi langsung turun dan menyelamatkan Gina dan Nick. Mereka akhirnya bisa selamat dari kejaran para pembunuhnya. Film ini pun berakhir. Well, gimana menurut kalian guys? Apakah filmnya benar-benar membagongkan? Twistnya gak ketebak ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.